Coba ingat-ingat lagi. Apakah belakangan ini, hal buruk yang baru saja kamu takutkan di dalam hati, tiba-tiba benar-benar terjadi keesokan harinya? Atau mungkin, baru beberapa jam kamu membayangkan skenario terburuk dalam diam. Situasi di sekitarmu mendadak berubah menjadi persis seperti apa yang kamu khawatirkan. Jika iya, tolong berhentilah menggulir layarmu sekarang juga. Fokuskan sejenak perhatianmu di sini, karena apa yang sedang kamu alami saat ini bukanlah sekadar nasib buruk atau kebetulan yang tidak disengaja. Semesta sedang memberikan peringatan yang sangat keras untukmu. Selama ini, kamu mungkin merasa seperti orang yang paling sering diuji. Kamu merasa seolah-olah kemalangan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengetuk pintu hidupmu. Setiap kali kamu mencoba bangkit, ada saja hal kecil yang merusak suasanamu. Ada saja rencana mulus yang tiba-tiba berantakan, atau ada saja perkataan orang lain yang membuat hatimu memanas. Kamu mulai lelah, lalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa hidupku seolah tidak pernah berpihak padaku? Tapi, pernahkah kamu menyadari satu kebenaran yang cukup menakutkan ini? Semua kesialan dan kerumitan itu sebenarnya tidak pernah datang untuk menyerangmu dari luar. Tanpa kamu sadari, kamu sendiri yang sedang memanggilnya datang ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu berniat jahat pada dirimu sendiri. Bukan pula karena kamu sedang dikutuk oleh keadaan. Melainkan, ada sebuah kekuatan tersembunyi di dalam dirimu yang saat ini sedang bocor dan bergerak tanpa kendali. Sesuatu di dalam batinmu sedang bekerja dengan kecepatan yang tidak wajar. Dulu, mungkin butuh waktu berbulan-bulan bagi kekhawatiranmu untuk menjadi nyata. Tapi sekarang, jeda waktu itu hampir hilang sepenuhnya. Apa yang kamu bisikan dalam keluhanmu pagi ini bisa seketika wujud menjadi takdir pahitmu di sore hari. Kemujuran instan atau kesialan mendadak yang kamu alami belakangan ini adalah bukti nyata bahwa gelombang manifestasimu sedang bereaksi sangat cepat terhadap apa yang kamu pikirkan. Dinding pemisah antara apa yang kamu batin dan apa yang menjadi nyata di depan mata kini sudah menipis. Sangat membahayakan jika kamu terus membiarkan pikiran dan lisanmu berjalan liar tanpa arah. Dengarkan aku baik-baik. Kejadian itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bangkit menuju puncak energinya. Coba resapi fakta ini dengan rasa takjub. Di dalam tatanan semesta yang begitu luas, jiwa manusia tidak secara kebetulan mencapai titik frekuensi sekuat ini. Saat ini, kamu sedang berada di sebuah fase spiritual di mana frekuensi jiwamu sangat tinggi. Di fase ini, dinding pemisah antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang menjadi nyata hampir tidak ada. Portal manifestasi di dalam batinmu telah terbuka sangat lebar. Di titik inilah, hukum penciptaan realitas tidak lagi bekerja secara lambat di hidupmu. Kesadaranmu telah mengait langsung ke aliran energi semesta yang paling murni. Apapun yang terbesit di ruang pikiranmu, apapun yang terucap di bibirmu, gelombangnya langsung memancar keluar dan secara seketika membentuk jalan takdirmu. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya, tetapi jiwamu sedang diangkat ke tingkat kedewasaan energi yang berbeda. Kamu sedang diperlakukan sebagai pilihan semesta, seseorang yang diberikan akses langsung pada kekuatan tersembunyi yang tidak dimiliki semua orang. Kecepatan reaktif ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, sekaligus membuat merinding. Jika di masa lalu pikiran negatifmu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengendap, kini jeda waktu itu telah runtuh fully. Kemampuan manifestasimu kini bereaksi secara seketika, tanpa menunggu, tanpa menunda, dan tanpa kompromi. Setiap niat yang kamu simpan, setiap dorongan emosi, hingga bayangan terkecil di dalam kepalamu, kini langsung diterjemahkan oleh alam semesta sebagai sebuah instruksi mutlak. Ini bukan lagi tentang apakah kamu percaya pada hal spiritual atau tidak. Ini adalah fakta hukum energi yang sedang berlangsung di dalam kehidupanmu saat ini. Namun, pertanyaan besarnya adalah,
Apakah kamu sudah cukup dewasa untuk memegang kendali atas kekuatan sebesar ini? Sebab memegang portal yang terbuka lebar tanpa kesadaran penuh, sama saja seperti menggenggam api besar di telapak tanganmu sendiri. Dan karena kecepatan luar biasa inilah, banyak dari kamu yang justru tanpa sadar melukai dirimu sendiri. Tanpa kamu sadari, di saat tubuh dan batinmu sedang teramat lelah, disitulah kamu seringkali melempar senjata yang justru menusuk dirimu sendiri. Ketika tekanan hidup menumpuk, reaksi tercepat dari pikiran manusia adalah mengeluh. Kamu mulai mengumpat saat kecewa, merendahkan kemampuanmu sendiri saat ragu, dan berbisik lirih dalam gelap, "Kenapa harus aku lagi? Aku memang tidak pernah beruntung." Mungkin bagimu, kalimat-kalimat itu hanyalah luapan emosi sesaat. Hanyalah cara polos untuk menumpahkan rasa sesak yang sudah tak menampung di dadamu. Tapi ingatlah apa yang baru saja kita bahas. Di fase spiritualmu yang sedang sangat aktif ini, tidak ada kata-kata yang cuma sekadar lewat di udara. Bayangkan semesta itu seperti seorang pelayan restoran yang berdiri tepat di sampingmu, mencatat setiap pesananmu dengan sangat teliti. Jika kamu terus-menerus merevisi pesananmu karena ragu, bergumam mengeluhkan keadaan, atau berteriak bahwa kamu tidak menyukai apa yang ada di depanmu, maka pesanan yang akhirnya datang dan tersaji di mejamu pastilah sebuah kekacauan. Inilah jebakan terbesar dari cara berpikirmu selama ini. Saat kamu lelah dan berucap, "Aku memang selalu gagal," semesta tidak bisa membedakan itu keluhan atau permintaan. Ia tidak memiliki telinga untuk menilai rasa sakitmu. Ia hanya mendengar instruksi dari frekuensimu dan langsung mewujudkannya. Setiap ucapan negatif yang kamu lontarkan saat emosi sebenarnya adalah doa yang secara tidak sadar sedang kamu aminkan sendiri. Semakin sering kamu mengutuki nasibmu, semakin cepat dan beruntun kesialan itu mewujud nyata. Maka waspadalah. Berhentilah menjadikan lisanmu sebagai alat untuk menghancurkan harimu sendiri. Sadarilah bahwa setiap kali kamu mengeluhkan hal buruk, kamu sedang mengundang hal buruk lainnya untuk datang bertamu. Namun, bukan hanya keluhanmu sendiri yang membahayakanmu, ada energi di luar sana yang tahu kelemahanmu ini. Ada orang-orang di sekitarmu yang seolah datang hanya untuk menguji batas kesabaranmu. Mereka meremehkanmu, memancing amarahmu, atau bahkan sengaja berbuat jahat tanpa alasan yang jelas. Seringkali, ada dorongan yang begitu kuat di dalam dadamu untuk membalas mereka secara verbal, melempar makian, menyumpahi mereka, atau merapal kalimat-kalimat kotor sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hatimu. Tapi dengarkan ini baik-baik sebelum kamu melontarkan satu kata pun. Orang yang menyakitimu itu seperti nelayan yang melempar kail pancing di hadapanmu. Selama kamu tetap tenang dan diam, kail itu tidak akan pernah bisa melukaimu, dan kamu tetap bebas memegang kendali atas hidupmu. Tapi begitu kamu merespons dengan amarah dan makian, kamu baru saja menggigit kail itu, menyakiti dirimu sendiri, dan menyerahkan seluruh nasibmu ke tangan mereka. Sadarilah bahwa orang-orang itu hanyalah bentuk ujian untuk menguji sejauh mana kamu bisa mengendalikan pikiran dan lisanmu. Ketika kamu terpancing dan ikut memaki, kamu sedang mencemari frekuensi tinggimu dengan sampah emosi orang lain. Jangan biarkan kelakuan buruk orang lain membuat mulutmu merapal doa-doa negatif. Ketika kamu marah dan memaki, energi manifestasimu yang berharga justru tersedot habis untuk keburukan yang akan kembali pada dirimu sendiri. Mengapa kamu harus mengorbankan portal manifestasimu yang begitu murni? Hanya untuk membalas seseorang yang bahkan tidak bernilai bagi masa depanmu? Setiap kata sumpah serapah yang keluar dari mulutmu saat amarah memuncak, tetap dianggap sebagai instruksi mutlak oleh semesta. Ia tidak peduli kamu sedang membela diri atau tidak. Kebencian yang kamu ucapkan akan mewujud menjadi energi beracun di dalam ruang hidupmu sendiri. Lindungi energimu. Kendalikan pikiranmu sebelum amarah menyebarkan api yang membakar seluruh potensimu. Biarkan mereka melempar kailnya, tapi pastikan kamu tetap menjadi penguasa atas mulut dan batinmu sendiri. Maka dari itu, mulai detik ini, berhentilah bergerak mengikuti emosi sesaat dan ambil alih kemudimu. Inilah saatnya kamu berhenti menjadi korban dari arus emosi dan pikiranmu sendiri.
Sudah terlalu lama kamu membiarkan kebiasaan lama mengendalikan jemari takdirmu. Setiap kali rasa cemas memuncak, refleks pertamamu adalah membayangkan skenario terburuk, seolah-olah kamu tidak punya pilihan lain. Tapi ingat, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah penguasa mutlak atas pikiranmu. Pikiran buruk yang tiba-tiba terlintas di kepalamu sebenarnya seperti sebuah pesan penuh amarah yang sedang kamu ketik di layar ponselmu. Selama kamu belum menekan tombol kirim, kamu masih punya kekuatan penuh untuk menghapusnya kata demi kata, menggantinya dengan kalimat baru, atau bahkan membatalkannya sama sekali. Begitu pula dengan gelombang di dalam batinmu saat ini. Ketika rasa takut itu mulai merayap, ketika bisikan negatif mulai merangkai skenario kesialan di benakmu, kamu tidak harus membiarkan kalimat itu selesai. Kamu memiliki otoritas penuh untuk menghentikannya di tengah jalan. Kendalikan refleks menahun itu sekarang juga. Sebelum bayangan buruk itu terikat oleh frekuensi tinggi jiwamu dan mewujud menjadi kenyataan fisik, tarik napas dalam-dalam, lalu ambil alih kemudimu secara sadar. Segera hentikan pikiran buruk yang terlintas di kepalamu. Ubah kalimat "aku takut ini gagal" menjadi "aku sedang berjalan menuju keberhasilan besar." Sebelum semesta menekan tombol enter dan memprosesnya menjadi realitas hidupmu. Ini bukan sekadar pura-pura optimis. Ini adalah tindakan nyata dalam merancang takdir indahmu sendiri. Setiap kali kamu mengganti bisikan keraguan dengan ketegasan afirmasi, kamu sedang meruntuhkan pola kesialan masa lalu dan membangun jalan kejayaan yang baru. Jangan tunggu sampai semuanya terlanjur terjadi baru kamu menyesal. Putuskan siklus beracun itu detik ini juga. Jika kamu menyadari seberapa besar kekuatan di dalam dirimu saat ini, kamu tidak akan pernah lagi berani meremehkan dirimu sendiri. Mungkin jauh di dalam sudut batinmu, masih ada sedikit bisikan ragu yang mencoba menahanmu. Apakah benar aku mampu mengubah seluruh jalan hidupku sejauh ini? Hancurkan keraguan kecil itu detik ini juga. Ketahuilah, tidak pernah ada kebetulan dalam tatanan semesta. Keberadaanmu di sini, mendengarkan setiap bait pesan ini hingga detik ini, adalah tanda yang sangat jelas bahwa jiwamu sudah siap untuk menyelaraskan energinya. Jangan biarkan rasa takut masa lalu membuatmu ragu untuk melangkah ke depan. Inilah momentum emas bagimu untuk membuktikan bahwa kekuatan tersembunyi di dalam dirimu bukanlah sekadar imajinasi, melainkan sebuah realitas mutlak yang siap kamu bangkitkan. Kita tidak akan lagi membiarkan portal energi penciptaanmu yang sangat murni ini terbuang sia-sia untuk menampung keluhan, membalas amarah, atau merawat ketakutan-ketakutan yang melumpuhkan. Mari kita arahkan kekuatan manifestasimu yang sedang memuncak ini untuk kebaikan. Tarik napasmu dalam-dalam, lalu rasakan bagaimana dorongan harapan, ketenangan, dan optimisme yang luar biasa mulai memenuhi seluruh rongga dada, serta aliran darahmu. Hari ini, buatlah sebuah pernyataan sikap terkuat di hadapan semesta. Gunakan jemarimu untuk mengunci niat baikmu, memancarkan frekuensi tertinggi yang kamu miliki, dan jadikan ucapanmu sebagai fondasi utama takdir barumu. Tulis 888 di kolom komentar sekarang juga. Jika kamu siap membatalkan seluruh keluhan dan mantra negatif yang pernah kamu lontarkan di masa lalu, dan secara sadar membuka dirimu untuk menerima aliran rezeki, kedamaian, serta takdir terbaik yang mulai bekerja dalam hidupmu mulai hari ini. Jangan biarkan jemarimu tertahan oleh rasa ragu. Saat kamu mengetikkan angka itu dengan penuh kesadaran, kamu sedang menyelaraskan vibrasi batinmu dengan kelimpahan alam semesta. Kamu sedang membuktikan bahwa ucapan dan pikiranmu adalah doa yang langsung terwujud tanpa tunda. Rasakan kepastian hangat yang merayap di dalam dadamu saat kamu melepaskan niat itu ke udara. Kamu bukan lagi orang yang pasrah pada nasib buruk. Kamu adalah pencipta dari realitas indahmu sendiri. Ketahuilah bahwa apa yang baru saja kamu tulis dan yakini di dalam hati sudah tercatat di langit. Niat itu kini telah melambung ke angkasa, terukir dengan sangat indah di antara lembaran takdir yang sedang dituliskan kembali. Sadarilah wahai jiwa yang sedang dituntun,
Lisan yang ada pada dirimu bukanlah sekadar alat fisik untuk bertegur sapa, bukan pula wadah pelampiasan untuk gumpalan emosi sesaat yang lewat di kepalamu. Mulutmu, di fase spiritualmu yang sedang memuncak saat ini, adalah sebuah pena tak kasat mata yang terus meneteskan energi penciptaan. Setiap kata yang terucap dari bibirmu, setiap bisikan halus yang kamu dengungkan di relung batin, dan setiap prasangka yang kamu benarkan di dalam hati, adalah goresan tinta yang sedang menuliskan jalan hidup esok harimu secara real time. Kamu tidak lagi perlu merasa kecil atau tidak berdaya di hadapan takdir. Kamu tidak perlu lagi gemetar ketakutan membayangkan masa depan yang belum terjadi. Sebab detik ini, kamu telah membongkar rahasia terbesarnya. Bukan nasib yang sedang mempermainkan hidupmu, melainkan frekuensi dan gelombang pikiranmu sendirilah yang sedang membentuk kenyataan di sekelilingmu. Mulai hari ini, pandanglah sebuah keheningan dengan cara yang sepenuhnya baru. Berhenti berbicara tanpa arah bukan berarti kamu kalah atau menyerah pada keadaan. Diam yang terlahir dari kesadaran dan kedamaian batin, jauh lebih berwibawa, jauh lebih sakral, dan jauh lebih berdaya daripada ribuan kata yang dilontarkan oleh amarah. Saat dunia luar mencoba memancing emosimu, ketika skenario tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, atau saat rasa lelah mulai menyapa jiwamu, pilihlah untuk tetap tenang. Simpan energimu yang berharga, kunci lisanmu dari ucapan beracun, dan biarkan alam semesta menyusun kembali keajaiban yang sedang disiapkan untukmu. Kamu adalah pembuat nasibmu sendiri. Mulai detik ini, kamu tidak lagi berjalan sebagai korban dari keadaan, melainkan sebagai arsitek dari masa depanmu yang penuh kejayaan. Mulai hari ini, berjanjilah pada dirimu sendiri. Jangan pernah lagi biarkan ucapan sembarangan atau keluhan sesaat menghancurkan masa depan indah yang sedang susah payah kamu bangun dengan kesadaran jiwamu. Jaga lisanmu, kendalikan pikiranmu, karena setiap nafasmu sekarang adalah ciptaan yang sedang menjadi nyata di hadapan matamu. Melangkahlah dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa kekuatan tersembunyi ini dengan kedewasaan jiwa yang tinggi, dan saksikan bagaimana semesta tunduk serta bertransformasi mengikut frekuensi keindahan dari dalam dirimu.